Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat. Ya, sehat sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Sekalipun ini tinggal energi sudah hampir kita sudah masuk 10 malam terakhir, 10 hari terakhir ya, energi kita sudah mungkin banyak terkuras, tapi kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Atas pemberian Allah, atas kenikmatan yang diberikan Allah, kita syukuri alhamdulillahirobbilalamin. Perantara hidayah, perantara agama, disyukuri alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu bisa hadir di sekolah ya 0715 atau ya untuk minggu-minggu ini bisa 0730, paling tidak sudah absen Bapak Ibu. Kemudian kita manfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari ini, mumpung ini masih di bulan Ramadan, di mana aktivitas kita yang baik, amalan kita, ibadah kita itu ditingkatkan oleh Allah, maka ya walaupun hanya sekitar 7 atau 10 menit kita manfaatkan dengan baik. Bapak Ibu, mungkin kalau kita introspeksi diri kita masing-masing ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa merasakan suatu saat kadang-kadang kita itu berbuat baik itu begitu mudah, begitu ringan, begitu ikhlas ya. Mungkin kita semangat beribadah, kita mungkin semangat sedekah, kita semangat membantu orang lain ya. Suatu saat begitu. Tapi kadang-kadang kita juga suatu saat itu kadang malas Bapak Ibu. Mungkin ya berbahasa kayaknya malas, mungkin membantu orang lain juga demikian. Pernah enggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah nih. Nah, di masa Rasul ada seorang sahabat yang menemui Rasul menceritakan hal tersebut. Jadi melaporkan pada Nabi, ya Rasul, saya itu keimanan saya itu bagaimana ya Rasul? Lah gimana maksudnya? Kadang-kadang kalau saya mengikuti tausiah, mengikuti majelis taklim, mungkin mengikuti pengajian atau hal-hal sejenisnya, saya itu seolah-olah iman saya itu naik ya. Artinya begitu yakin. Tapi begitu saya sudah selesai di luar berbaur dengan banyak orang, keimanan saya merasa itu turun. Artinya ya kembali mungkin seperti biasa. Ini bagaimana ya Rasul? Ya, tanya begitu ya. Kemudian Rasul bersabda, ketahuilah sahabat bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Sesungguhnya iman itu kadang naik, kadang turun. Ya betul itu, ya seperti itu ya. Jadi itu tidak masalah. Memang orang itu seperti itu ya. Kadang suatu saat kita ya sregep, kadang suatu saat mungkin kita agak malas. Memang keimanan itu kadang naik, kadang turun. Seandainya seandainya keimananmu itu naik terus, stabil atas terus, niscaya penduduk langit yang dimaksud adalah malaikat akan memberikan salam kepada kamu semua ya. Karena berarti kamu orang baik ya, ahli surga ya. Tapi karena manusia itu juga kadang naik kadang turun, ya itulah manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mensikapi iman kita yang kadang naik kadang turun, maka kita harus berusaha bagaimana mengikat keyakinan, keimanan yang sudah ada pada diri kita ini supaya tidak lepas. Karena iman itu kadang naik, kadang turun, bahkan iman itu mudah sekali lepas. Mudahnya itu seperti gambarannya itu misalkan ballpoint ya, kita pegang pakai jari begini,
begitu jari kita renggangkan itu akan jatuh. Mudahnya seperti itu. Karena begitu kita berbuat jahat, kita berbuat salah, itu berarti keimanan kita lepas. Maka marilah kita jaga iman, keyakinan yang ada di dalam diri kita ini, kita ikat kuat-kuat supaya tetap di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur, meningkatkan rasa syukur kita. Kalau kita, apapun keadaan kita, itu kita selalu bersyukur, maka sungguh iman itu akan kuat di dalam hati kita. Yang kedua, yaitu kita bersungguh-sungguh. Kita berusaha sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bagaimana sesuatu itu bisa tercapai, itu namanya sungguh-sungguh. Artinya tidak ada waktu, tidak sempat. Yuk kita sempat-sempatkan. Itu berarti mempersungguh ya. Kita tidak bisa, yuk belajar bagaimana kita supaya bisa ya. Itu namanya sungguh-sungguh ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita mengutamakan kepentingan-kepentingan terutama yang terkait dengan urusan agama. Jadi mengutamakan, atau istilah dalam agama itu mengagungkan, menomorsatukan urusan-urusan agama. Contoh misalkan ya, punya uang ya, ini punya uang, kebetulan kok ada fakir miskin yang perlu dibantu, tapi saya juga butuh baju baru misalkan ya. Kalau baju baru kan mungkin kaitannya dengan diri sendiri. Kalau mungkin fakir miskin atau membantu orang lain itu terkait dengan urusan, oh ya, bantu dulu. Nah ini berarti lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan agama. Kemudian yang keempat yaitu berdoa. Berdoa supaya iman yang ada di dalam diri kita ini tetap pada diri kita. Kalau empat hal ini kita lakukan, maka sungguh iman kita ini akan menjadi kuat. Kita tidak mudah terpengaruh. Yang pertama tadi bersyukur. Mungkin pernah saya sampaikan, jadi bersyukur itu ya kalau dalam bahasa Indonesia ya mungkin berterima kasih. Tapi sebetulnya bersyukur itu tidak hanya sekedar berterima kasih. Ya berterima kasih dan kita yakini serta kita aplikasikan, itu baru dikatakan syukur. Maka syukur itu ada 3 rangkaian, ucapan, hati, dan perbuatan. Itu baru dikatakan syukur. Contoh yang sekarang ini, alhamdulillah kita ASN P3K dapat THR. Alhamdulillah ya. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah. Itu berarti bersyukur lisan. Alhamdulillahirabbil alamin, itu berarti syukur secara lisan. Nah syukur juga harus di dalam hati, bahwa itu sebenarnya adalah ya pemberian dari Allah ya. Jadi itu pemberian dari Allah, termasuk juga gaji yang kita terima itu pada hakikatnya adalah dari Allah. Atau mungkin kita sekarang sehat ya, kesehatan kita ini itu juga dari Allah, hakikatnya dari Allah, bukan karena kita olahraga, kita makan vitamin, itu hanya sarana saja, hanya sarana saja. Betapa banyak orang olahraga kemudian justru meninggal itu juga ada. Berarti hatinya itu meyakini bahwa semata-mata itu dari Allah. Contoh dulu orang-orang dulu yang tidak syukur ya, contohnya itu Qarun ya, dalam sejarah ya. Qarun itu termasuk ya mungkin kalau sekarang istilahnya konglomerat ya, jadi orang kaya yang tercatat dalam sejarahnya. Betapa tidak, Qarun itu punya gudang harta itu banyak sekali ya. Setiap keluar itu dengan perhiasan emas dan seterusnya ya. Dalam sebuah riwayat itu Qarun itu kunci gudangnya, kunci kan kecil begini. Kuncinya itu kunci gudang kalau dikumpulkan kemudian dipanggul oleh onta atau kuda ya. Jadi kuncinya dimuat 2 kuda itu keberatan ya.
Jadi kunci tak kecil-kecil itu berarti berapa banyak gudangnya luar biasa. Memang Korun itu luar biasa kaya raya ya. Ditanya oleh sahabatnya, hei Korun, kamu itu kok hartanya banyak sekali itu karena apa katanya? Korun jawabnya gimana Bapak Ibu? Korun itu jawabnya, saya ini kan orang pintar, saya ini orang cerdas, berusaha ya. Dengan begitu berarti hatinya itu mengingkari bahwa harta itu sebetulnya dari Allah, tapi mereka merasa bahwa itu karena usahanya, karena akhirnya Allah murka ya. Dalam sebuah riwayat akhirnya Korun itu dengan seluruh hartanya itu ditanam, di istilah Jawanya dibleskan ya, ditelan oleh bumi ya. Jadi ditelan oleh semua hartanya ya, telan bumi. Maka orang itu kalau sekarang mungkin kok di kebun kok gali tanah dapat harta atau apa, bilang harta karun ya, maksudnya hartanya korun ya. Itu berarti secara hati tidak bersyukur. Kemudian selain hati juga perbuatan. Kita diberikan harta, diberikan rezeki. Nah perbuatan kita apa? Ya rezeki kita itu kita manfaatkan untuk keluarga kita, mungkin membantu orang fakir miskin, untuk sedekah. Ini berarti syukur secara secara perbuatan ya. Jangan sampai kita diberikan rezeki untuk foya-foya, untuk maksiat, itu berarti tidak bersyukur. Kalau tiga hal ini sudah dilakukan, baru dikatakan syukur, yaitu qaulun artinya ucapan ya, kemudian hati qalbun, kemudian keyakinan, kemudian fi'lun atau dalam perbuatan. Kita diberikan sehat ya, kita melakukan ibadah-ibadah ya. Kesehatan kita gunakan untuk yang lain, urusan-urusan yang membantu terkait dengan agama. Itu baru dikatakan syukur ya. Kalau kita bersyukur, janjinya Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Apabila kalian itu bersyukur, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Tapi ingat, jika kalian tidak bersyukur, ingatlah siksaku sangat pedih. Artinya apa Bapak Ibu? Syukur itu wajibnya, artinya harus kita lakukan. Karena kalau kita syukur ditambah, kalau tidak bersyukur disiksa. Kita kok mungkin diberikan rezeki, alhamdulillah, kita manfaatkan. Allah kan terus memberikan, menambah rezeki itu. Kita sehat, kita bersyukur, kita akan sehat secara nalar. Mungkin kalau usia-usia kita ini mungkin aktivitas yang begitu banyak kadang capek. Karena kita selalu bersyukur, kita masih diberikan sehat. Itu baru dikatakan syukur. Maka ya janjinya Allah ini sungguh sangat luar biasa ya. Maka kita sebagai orang ya iman ya, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi namanya bersyukur itu tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah, sungguh tidak mudah ya. Kadang-kadang kita ini justru lupa. Kemarin saya sampaikan ya, nikmatani makbulun fihi makatsirun minanas as-sihhatu wal faragh. Rata-rata kadang orang itu lupa dengan dua nikmat yang diberikan Allah, yaitu sehat dan longgar waktu sempat ya. Kadang-kadang kita diberikan sehat ini ya tidak, istilahnya apa, semangat itu ya kadang-kadang kurang ya. Maka memang syukur itu tidak mudah. Karena apa? Allah sendiri juga sudah berfirman, qalilan matashkurun, sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Oleh Rasulullah SAW diberikan tip, cara atau trik bagaimana kita supaya bersyukur. Rasulullah bersabda, bagaimana kita supaya bersyukur dalam urusan-urusan keduniaan terutama, hendaklah kita itu selalu memandang ke bawah, melihat ke bawah. Niscaya kita akan bersyukur. Contoh, mungkin kita saat ini Bapak Ibu ya, barangkali kehidupan kita secara sosial ekonomi barangkali kita kok alhamdulillah sudah punya rumah misalkan,
sudah punya kendaraan, mungkin sepeda motor, atau punya pekerjaan. Kalau kita mungkin punya sepeda motor barangkali, kita lihatlah ke bawah. Alhamdulillah kita sudah punya sepeda motor. Saudara kita belum punya, punyanya hanya sepeda pancal misalkan. Sehingga kita bersyukur. Jangan lihat ke atas. Kita sudah punya, wah enak ya, saudara saya sudah punya ini, punya itu. Kalau begitu tidak akan bersyukur. Jadi kita harus melihat ke bawah. Yang punya sepeda, melihatlah sepeda biasa. Sepeda motor kan enak, tinggal ngegas ya. Kalau sepeda ontel ya, apalagi kalau tanjakan gombel barangkali sulit ya, malah tidak kuat, blonder ke bawah lagi kan gitu. Kita bersyukur. Tapi yang punya sepeda ontel bersyukur, lihat ke bawah. Alhamdulillah punya sepeda malah sehat ya. Saudara saya tidak punya sepeda, tidak punya, kemanapun dia harus jalan kaki ya. Sehingga bersyukur. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya sehat. Saudara saya itu sakit, tidak bisa kemana-mana ya. Alhamdulillah saya masih bisa jalan ya. Mungkin ngegrab masih bisa. Sehingga bersyukur. Yang sakit juga bersyukur. Alhamdulillah saya masih diberikan hidup oleh Allah, sehingga saya masih bisa berzikir, bisa beribadah ya. Saudara saya kemarin dipanggil oleh Allah, dia sudah tidak ada kesempatan lagi. Kalau begitu terus, insya Allah kita akan bisa bersyukur ya. Maka trik atau cara di dalam diri kita, karena kalau kita melihat ke bawah, maka niscaya kita akan selalu berada di atas. Itu dalam urusan-urusan keduniaan. Tapi dalam urusan-urusan agama ya jangan melihat ke bawah terus. Nah, kalau masalah agama lihatnya ke atas ya. Jangan urusan agama misalkan ya, mungkin yang muslim sholat, wah sholatnya itu teman saya sholatnya ya bolong-bolong kok enggak apa-apa lah, nanti tambah menurun. Kita harus melihat, wah itu saya melihat lebih tertib begitu ya. Maka Bapak Ibu, marilah kita yang hidup sekali ini ya, kita kok masih diberikan luar biasa oleh Allah itu. Kita nikmat kita diberikan oleh Allah itu luar biasa. Coba kalau kita cermati Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua itu nikmat semua ya. Dari ujung rambut ya. Mungkin sama-sama rambut saja itu beda ya Bapak Ibu. Kalau di sini, kalau di atas mata namanya apa? Alis. Ini namanya idep. Mungkin kalau laki kumis. Loh itu tumbuhnya ya beda loh Bapak Ibu. Kalau secara mungkin IPA ya, biologi, yang tumbuhan ya dekat dengan air itu kan cepat tumbuh. Lah ini idep ini kan dekat mata dengan air, ya enggak panjang-panjang itu. Di sini tuh kering malah tambah tumbuh terus itu. Lah kalau alis atau idep tambah panjang ya kita sulit melihatnya. Itu bersyukur loh Bapak Ibu ya. Lu tumbuhnya itu ya sama loh. Coba kalau alis kiri dan kanan tumbuhnya beda-beda, ini lebih cepat. Itu sudah nikmat ya. Nikmat yang luar biasa ya. Belum lagi kita bisa diberikan apa ya, melihat, mendengar ya. Lu melihat itu nikmatnya. Kalau ibadah itu dalam sebuah riwayat itu 500 tahun itu baru sebanding dengan nikmat mata. Belum lagi kita diberikan rezeki ya. Banyak sekali ya orang-orang di bawah kita ya. Bahkan secara sosial ekonomi mungkin ya, kalau kita lihat orang-orang jalanan ya, sudah mereka tidak ibadah, ekonominya ya seperti itu. Wah itu sengsaranya orang itu ya. Nah kita seperti ini Bapak Ibu, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita, utamanya ini di bulan Ramadan ya, yang masih tinggal beberapa hari lagi. Marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita. Kalau kita bersyukur, niscaya iman kita akan meningkat. Mudah-mudahan Allah selalu memberi manfaat dan barokah ya. Mungkin itu satu dulu ya, jadi untuk syukur, untuk nanti selanjutnya ya bisa dilanjut yang 3 yang lainnya. Itu Bapak Ibu mungkin sedikit
dari saya seperti tadi saya sampaikan, monggo barangkali kok ada satu atau dua pertanyaan biar tidak searah. Mungkin kalau pertanyaan ya apa saja boleh ya, silahkan nanti bisa ditanyakan. Tapi mungkin ditutup dulu ya. Ya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam